Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu. Demi lo susah chord ya. Yang dulu aku bingung kan tuh itu, kenapa aku harus sama atau sebagus ayahku? Kan aku ada aku, betul. Cari segitiganya, ini kan tengah-tengah nih. Enggak kan gue mantul ke situ. Iya. And then ke sini kan? Iya. Apa ini buat apa? Ini buat garis lurusnya. Imajinnya kita bikin segitiga gitu. Coba ulang lagi. Ya nggak mau. Kalau masuk saya kayak buat klip TikTok namanya itu. Ayo kalau masuk, wah nggak. Didin? Benar, Mbak Didis sih sebenarnya. Didir? Oh, Mbak Didin ya? Didis. Oh, Didis. Selamat sore. Selamat sore, selamat datang Kisha. Halo. Halo. Datang-datang bawa gulai dia ya. Hah? Sama bawa kopi? Bawa kopi. Ini taruh sini. Oh iya. Pak, Terima siap. kasih. Kesibukan apa aja yang telah kamu lakukan hari ini? Lumayan capek hari ini abis latihan fighting. Fighting apa? Ada buat project. Oh, buat project. Oke. Fighting. Jambak-jambakan gitu. Gak dong. Sambil diteriak-teriakin enggak? Wow. Lebih ke street fight ya? Iya. Terus? Sama udah sih nggak ada lagi. Oh, Hidup itu. saya segabut itu selain kerja. Tapi apa namanya? Udah berapa lama fighting? Maksudnya itu pasti melelahkan nggak sih? Melelahkan karena Ya kan? latihannya cukup kompleks. Ada latihan boxingnya, Ya. ada judonya juga, ada aikidonya juga. Oke. Jadi hitungannya MMA kali ya masuknya. Oke, jadi kombinasi semuanya ya? Dulu sekolah di sini nggak? Enggak sih. Nggak. Enggak. Oke. Kenapa kamu ngelihatnya aku sekolah di situ? Ya nggak mungkin aja kan dekat. Enggak mentang-mentang kita kantornya di sini, sekolahnya di sini Oke, gitu oke. ya, nggak mesti. Oke. Thank you Kisha ya sudah main sama Jakarta Journey. Hari ini kita mau jalan-jalan Siap. di sore hari yang Makasih. cerah ini di Jakarta. Kamu kan umurnya masih muda kan? Still Lumayan lah, young. dua-dua. Dua-dua kan. Tapi banyak yang bilang kamu tuh udah dewasa banget gitu. Sering mendapatkan komentar itu nggak sih dari orang-orang? Sebenarnya aku bingung dibilang dewasa itu gimana, karena aku bersikap sesuai Umurnya. Iya sih, aku bersikap sesuai umurku yang memang dikategorikan sudah dewasa gitu. Terus aku melakukan kewajiban-kewajibanku sebagai anak laki-laki ke orang tua, sebatas itu aja. Atau mungkin karena kondisi sosialnya lagi kacau banget Oke. semakin kesini, jadi ketika melihat ada sesuatu yang kok dia nggak ngelawan orang tua gitu, kok dia nggak ngajar emak bapaknya gitu. Kok tidak sebenarnya Iya. anak pada umumnya? Iya, jadi kayak wah keren nih, padahal biasa aja gitu. Padahal itu normal ya. Aku sering ngomel Kak, ketika misalkan ada yang ngomong gitu. Di contoh, aku alhamdulillah aku sempat ngumrohin bundaku, Mama, bundaku bunda. sama adekku. Ada yang nanya lah, Kisha gimana perasaannya ngumrohin orang tua? Kenapa kepikiran loh? Gimana sih? Kenapa kepikiran? Kayaknya itu nggak sesuatu yang hal yang gimana-gimana banget Itu ya, bukan gitu. sesuatu hal yang wah maksudnya. Iya, paham. Makanya aku pun selalu Oke. ngomong gitu sama aku nyebutnya teman-teman lah ya, karena jujur malu Kak ngomong Fans. iya fans artis apa, malu aku. Tapi memang fans sih kan. Iya, tapi Yang aku mengagumi fans kan. iya supporter aja, Supporter, supporter. Ketik teman-teman. bola tapi kok supporter. Namanya teman-teman Keisha berarti. Iya, Keisha. ya teman-teman aja lah. Teman-teman. Aku selalu bilang ke mereka kalau kalian mau suka jangan sama akunya, Ya, sama tapi- karyaku aja. Oh, oke. Gitu. Ada quote gitulah dari Kakak Raim Laude. Oke. Dia sempat ngomong kalau saya tuh tidak mau orang ngefans dengan saya karena kalian bisa suka sama saya karena Allah tutup aib saya. Coba kalau dibuka sedikit saja pasti kalian benci langsung. Oke, Pasti paham, kalian tidak paham, suka kayak paham. gitu. Jadi juga ya. Tapi menurut kamu dikatakan dewasa, misalnya lebih dewasa mungkin ya dari umurnya, itu ada sesuatu yang komplimen atau pujian atau justru kayak sesuatu yang ya negatif? Of course it's a compliment Kak. Komplimen. Kalau dari pengalamanku apa yang aku alamin sih, ya aku selalu bercandain kalau ya aku nggak gila aja udah bagus lah. Cuman dibilang lebih dewasa juga enggak, aku masih banyak bocahnya gitu. Aku masih main-mainan sampai sekarang, Iya, masih iya, mainin Kamen Rider lah. Oke. Ini aku sekarang lagi koleksi kartu lagi, koleksi kartu Kartu Naruto. apa yang Pokemon? Oh, bukan. Pokemon juga Pokemon juga, oke. Naruto gitu. Oke.
masih banyak Masih ada yang sisi childishnya. Iya. Oke. Cuman mungkin gini, kenapa orang-orang bilang lebih dewasa? Mungkin karena aku tahu cara menempatkan diri aja sih. Maksudnya kalau Oke, ya paham sih. ya ketemu sama siapa, bersikapnya gimana. Karena kan kita bisa ngelihat dari gimana kamu bertutur kata mungkin kan, terus ya dalam diskusi. Jadi mungkin orang mendefinisikan yang dewasa tuh dari situnya. Kalau aku lihat faktornya tuh mungkin ada dua ya. Apakah karena kamu selama ini adalah anak pertama? Karena aku juga anak sulung juga anak pertama yang kayak kita dipaksa untuk dewasa duluan gitu sebelum waktunya gitu. Atau dari faktor yang kamu dari kecil sudah kerja. Kan kamu dari umur 8 ya? Enggak, 5 tahun. 5? Wow. 5 tahun. Sebenarnya jujur alasannya dua-duanya salah. Oh ya? Yang pertama, satu karena cerai. Udah bagus loh, aku kasih pilihan bagus loh. Yang kedua karena cerai lagi. Cerai 2 kali ya. Kisha. Ya Allah. Iya, selain dari 2 tadi itu memang aku tuh dari dulu emang lebih senang sama ngobrol sama yang lebih tua. Jadi di tempat kerjaku, di lokasi syutingku dari Oh ya, kecil. karena dari kecil kan. Kamu lawan mainnya ya orang-orang dewasa. Orang dewasa. Jadi lebih sering ngobrol sama mereka ya benar-benar ngobrol tuh bukan cuman basa-basi, bener ngobrol cari ilmu segala macam. Sampai sekarang aku juga pun masih baca buku. Cuman masih agak ketahan lah karena aku harus fokus sama proyekku yang tidak ada unsur baca bukunya. Jadi masih ketahan. Percaya nggak percaya dari karakterku. Oh, wow. Seberapa ngefek itu? Oh, nggak banget ya. Contohnya? Karena karakter itu ya alhamdulillah aku sudah memainkan berbagai macam karakter ya gitu. Dengan cara mereka bertutur kata yang berbeda-beda, aksennya beda-beda, gitu. Point of view mereka beda-beda dalam memahami setiap situasi. Jadi aku tuh suka minjem point of view siapa. Jadi misalnya kita lagi ngomongin apa. Kayak tadi kalau kakak ketika ngomongin kakak Raim, logatku berubah. Oh. Jadi ya pas kamu ngikutin aku tidak ingin di. Iya. Kadang aku juga suka iseng aja. Kadang kakak nggak tahu aku lagi ngobrol sama siapa. Bisa jadi lagi ngobrol sama lagi ngobrol sama si Ode. Atau ternyata ini jawabannya Raim. Atau ini jawabannya Syaka. Jadi si peran-peran itu masih hidup di kamu gitu loh. Tapi itu baik untuk seorang aktor. Ada beberapa yang bilang kita kayak harus melepas nih si peran kita setelah cut, terus kayak udah selesai segala macam, terus kayak udah kelar gitu, kayak harus keluar dari si dunia peran itu gitu. Betul, melepas, tapi nggak dibuang. Oh, jadi masih hidup gitu ya? Iya, karena aku sayang banget sama mereka semua. Kalau aku nggak sayang, nggak mungkin aku bisa mendeliver apa yang mereka mau sampaikan di paham sih ceritanya mereka gitu. Dan point of view mereka sangat membantu aku di beberapa occasion. Misalkan ada problem soal bapak, terus aku bingung gimana cara to work this out, aku minjem point of view-nya Raim. Kalau ada masalah soal percintaan, yang beda agama atau apa, aku bisa minjem point of view-nya Liam. Kalau ada masalah sama temen, ada point of view siapa lagi. Jadi itu membantu aku di saat aku buntu sebenarnya. Tapi ini cuman stay di kepala aku aja ya. Maksudnya bukan jadi kayak orang gila yang ngobrol sendiri gitu, enggak. Dan kalau syuting juga bantu, Kak. Contohnya sama lagi konteksnya. Kalau misalkan ada adegan soal bapak. Jadi kamu flashback aja gitu ya, si memorinya siapa peran itu gitu. Dan itu memudahkan sekali. Itu kamu diajarin seorang kah? Kayak apa kamu menemukan si rumusan itu sendiri atau gimana? Kalau kayaknya sih menemukan sih, nggak ada yang ini. Nggak ada yang ngajarin maksudnya. Nggak ada yang ngajarin. Emang aku sayangnya sama mereka gitu. Dan mereka ini kan betul-betul saksi bisu perjalanan karirku kan gitu. Dan juga peran yang kamu mainkan udah banyak banget kan. Alhamdulillah. Artinya kayak mungkin referensi kamu punya pengalamannya si peran itu gitu kan. Jadi kayak banyak banget gitu. Kayak gue udah pernah ngerasain jadi ini itu gitu. Dan mereka yang paling tahu apa yang ku alamin kan sebenarnya. Benar. Dibandingkan director. Benar. Iya, supporter dibandingkan bundaku. Mereka yang paling tahu apa yang ku rasain ketika jadi mereka. Kamu kan udah acting dari umur 5 tahun. Apa bedanya menjadi aktor kecil dan sudah dewasa gitu? Turning point-nya kamu kayak berasa kayak gue udah jadi aktor dewasa tuh pas ketika saya main film nikahan. Karena kegiatan dewasa ya, tingkat nikahan.
Walaupun gitu? sebenarnya baru tahun lalu, ya di Komang Yang Komang kan, Komang ya? nikah. Setelah itu Alan Singapura nikah. Oh, oke. Terus Shaka Oshaka nikah juga. Hmm. Wah, ini bisa aku spill dikit nih. Apa tuh? Jadi aku kemarin ditawarin 2 project. Nah. Dua-duanya aku jadi suami. Ini belum nih berarti ya, masih Belum. ditawarin. Oke. Series dan film. Mhm. Dan aku jadi suami ceritanya. Jadi udah 5 peran bapak-bapak. Di umur 22 tahun, ya Allah. Padahal kenyataannya belum pernah tuh jadi suami gitu kan. Betul. Masukin loh. Aku lihat teman-temanku gitu kan. Oh iya benar, yang sepantaran kamu juga belum Perannya juga ya. anak SMA. Iya. Kan. Gak usah yang di atasku pun. Kayak contoh deh, Bang Ari Irham deh gitu. Oke. Perannya masih anak band, Iya. SMA, kuliah. Iya. Lo kok saya Anak nikah? kuliahan ya. Mungkin karena mungkin lihat work sekali jadi bapak-bapak gitu. Karena emang jokesnya juga bapak-bapak sih kadang-kadang. Karena ya tadi berkaulnya sama orang yang lebih tua. Betul, mungkin Jadi dari kayak situ. pembawaannya tuh kayak udah bapak-bapak banget Bapak gitu providing kan. berarti. Providing. Bawaannya providing. Tapi dengan bekal kamu acting dari umur 5 tahun itu, menurut kamu sangat-sangat berpengaruh dalam ya karir kamu acting hari ini gitu. Oh iya, jelas. Apa aja yang bisa kamu kasih contoh gitu? Kualitas actingnya sudah pasti dari peran ke peran membantu untuk aku semakin berkembang. Spektrum emosiku itu bisa semakin luas ketika mendapatkan peran-peran baru. Oke. 2 itu aja sih. Gitu aja. Ya, yang sangat berpengaruh gitu. Karena acting itu kan semakin kita bisa bilang itu acting kalau itu nggak acting. Ya, meyakinkan. Iya, Meyakinkan orang. meyakinkan. Kalau ya itu beneran. Dan itu bisa dilakukan ketika sudah terbiasa kamu Oh. beracting. Makanya harus yang dibilang diasah tuh bukan cuma latihan. Ya latihan perlu. Aku masih latihan sampai sekarang. Tapi juga butuh pengalaman secara langsung karena apa yang diajarin theoretically beda sama yang ada di lapangan gitu. Oke. Ada nggak aktor yang kamu look up Lily? Itu Ada siapa? Anthony Hopkins. Oke, agak jauh ya. Agak jauh. Agak jauh ya. Kalau Indo ya. Kalau Indo, Indo yang deket yang menurutku gila banget gitu. Terakhir yang bikin aku tuh jarang nonton bioskop jujur. oh ya. Genreku cukup dikit Oh, oke. yang aku suka gitu. Oke. Dan kayaknya di Indo nggak bakal masuk genreku. Karena aku sukanya gore thriller dan lain-lain. Oke, ya nggak sebaik itu pilihannya lah. Bang Ardit sih. Wow. Ardit Arwanda. Oh ya, kenapa? Ya entah kenapa aku tahu dia dari lama. Aku pun seperti bantuin dia juga pas Komang gitu. Cuman kemarin dia sempat main Ini Tunggu Aku Sukses Nanti. Tunggu Aku Sukses Nanti. Iya. Itu iya aku Dan itu impress banget sih sama dia. setahu aku itu male lead pertama dia. Betul. Dan gila banget, bilang anjir kok bisa gitu. Sampai aku marah, aku terakhir itu di telepon dia, aku nelfon Kanaya kan. Kak, mana Bang Ardit Kak? Bang, lu sakit lu. Bilang gila, anjing jago banget lu men apa segala macam gitu. Se-amaze itu aku sama dia Kak. Kok gue bisa percaya lu susah ya gitu. Kayak mendalami benar-benar. Iya, aku bilang Kita gitu. percaya gitu ya. Gue bisa percaya lu susah men. Berarti kan kamu pengalaman dari umur 5 tahun kan udah lama banget ya, Kisha. Kamu pernah di titik bosen gitu nggak sih, kayak capek gitu dalam acting? Mungkin dari segi rutinitasnya atau I don't know. Lebih ke kok peran gue gini-gini aja itu loh kadang. Oh ya. Apa yang kamu obses kayak kamu pengen karakter mungkin ya? Aku pengen coba. Tapi ini bener-bener akan picky banget projectnya. Aku pengen ngerasain jadi peran disabilitas satu. Kenapa? Karena aku nonton film lagi, nonton Big World. Big World, oke. Iya tahu gak? Belum pernah nonton tapi. Sempat rame banget itu film Cina harus ya, bukan Hong Kong. Oh, oke. Yang main Jackson Ye. Dia jadi cerebral palsy. Dan itu susah loh. Itu sakit. Itu susah loh. Gila. Dia langsung dapat, aku lupa. Award ya pokoknya. Iya, Academy Award, Globe Award, Best Actor. Wow. Dan saking dalamnya dia main, dia sampai ke bawah kan. Jadi kan, iya sampai tangannya masih gini. Oh, pas udah kelar kayak gitu juga. Ini lagi ngambil award dia begini tangannya. Holy shit. Masih ke bawah sama perannya gitu. Oke. Gila banget. Itu salah satu karakter yang pengen kamu. Iya, apapun itu ya, apapun itu penyakitnya gitu. Tapi pengen coba gitu. Oke. Apa tapi alasan kamu tetap bertahan di dalam acting gitu? Maksudnya karena kamu udah dari dulu kan, yang tadi aku bilang juga. Itu yang aku bilang Kak. Sebenarnya kita kan acting setiap hari ya. Maksudnya di dunia nyata juga acting kita. Iya, maksudnya di diri yang asli itu nggak mungkin sama kan sama apa yang kamu keluarkan ketika ketemu bintang tamu. Menempatkan dirinya beda-beda. Betul.
Jadi Oke. acting sangat membantu aku di kehidupan sehari-hariku. Aku jadi lebih mudah untuk menurunkan egoku. Oh ya? Oh iya, kalau makanya aku bilang, karena kan kita kan seharusnya nggak orang yang paling jago mengatur perasaan kami masing-masing dong. Jadi harusnya lu aktor nggak boleh baperan. Apalagi lu pengalaman udah banyak, yang dimaksud semakin luas spektrum perasaannya kan berarti kita semakin bisa mengontrol perasaan kita sendiri. Betul. Makanya kalau lihat apa aktor-aktor kelas S kan kayak Iya, Reza segala iya. macam, dia bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba ketawa, karena dia sudah Bisa mengontrol itu bisa semua mengontrol. ya. Makanya aktor nggak mungkin baperan. Harusnya sih nggak baperan. Harusnya nggak baperan. Emang ada aktor yang baperan? Pada siapa ya? Banyak kah yang baperan? Iya. Hai. Tapi aku salah satu yang impress juga, aku nonton film Kamu Komang. Karena itu main lead pertama ya? Iya, pede pertama. Main lead pertama kamu dalam industri atau karir acting Di film. ini, di film ini. Itu setelah berapa lama berarti kamu main film tuh? Sampai dapat main lead Baru itu? 2 tahun sih, 2 tahun. Oh, gimana akhirnya kamu mendapatkan peran utama itu gimana? Kebetulan pada saat proses casting itu, Mhm. aku sedang ada di salah satu sinetron. Oh, oke. Dapat tawaran itu Mhm. dari Star Vision. Wah, serius nih, dikasih. Awalnya nggak nyangka gitu ya? Iya, dikasih main lead gitu, karena sebelum-sebelumnya belum ada satupun filmku yang kuat gitu. Oke. Karakter yang kuat pun nggak ada. Terus tiba-tiba ditawarin jadi main lead. Susah lagi maksudnya dengan ya Iya. banyak PR-nya, harus action, Heeh. behavior berubah segala macam. Tapi ya udahlah kita coba lah gitu. Ternyata masuk. Ya. Karena tadi aku cuman ya udah coba aja lah, kita coba tahu. Lah masuk. Setelah itu aku dikasih tahu siapa aja yang sudah casting. Hah? Itu idolaku semua Kak yang udah casting. Oh, ya akhirnya kamu kalahkan itu ya? Itu loh. Aku yang dapat, waduh ini apa nih, is it opportunity yang dikasih sama Tuhan. Mhm. Kalau nggak ambil kenapa, gimana ya gitu. Iya. Karena ini aneh banget tiba-tiba ada kayak gini. Iya, benar-benar. Akhirnya aku memutuskan untuk aku keluar dari sinetronku. Oh. Aku minta maaf, aku izin, tolong gue mau ngambil ini, please. Karena ini kayaknya mungkin Ya, big ini- opportunity ini. Iya, dan ini batu loncatanku gitu. Betul. Dan kamu ngerasa itu jadi batu loncatan setelah itu? Betul sekali, alhamdulillah setelah Komang itu. Dan luar biasa. Shaka juga main lead juga dong, Shaka lead juga. ya kan? Setelah Komang sih alhamdulillah hampir semuanya lead sih Kak. Dan film yang terbaru ini juga kan? Wah, masuk kan? Gila banget bisa masuk situ tiba-tiba ya. Teman gue. Iya dong. Siapa dulu? Film Jadi film terbaruku itu adalah Sihir Tanah Kubur. Sihir Tanah Sihir Kubur. Tanah Kubur. Dan aku berperan sebagai Gema, seorang anak kiai. Oh, anak kiai banget. Oh saya banget itu. Oh iya. Saya banget. Kenapa Iya, ketawa-tawa nggak meyakinkan. percaya? Enggak percaya. Iya. Terus? Di keluarga dia ada Yusuf, Aha. itu bapaknya. Aha. Terus ada Naya adiknya dan ada Ibu Rengganis. Oh, ada adiknya juga. Iya, dia cewek. Oke, Dan Ibu terus? Rengganis. Berempat kita. Oh, oke. 2 cowok 2 cewek. Bapaknya itu yang Om Mario Wahab. bukan? Om Maria Wahab, Oke. ya. Aku manggilnya Papski. Papski. Karena sudah saking dekatnya sama orang itu. Dan aku ketemu dia udah 2 kali. Aha. Oh, di Sama-sama. dalam film. Iya, sama-sama film horor. Dan behavior kami di set selalu sama. Apa maksudnya gimana? Ngakak pasti. Setiap take ngakak aja. Karena orang itu serece itu. Oh iya. Papski itu serece itu. Coba ya kapan-kapan undang. Serece. Wah, Padahal perawakannya kayak bapak-bapak perawakan yang, sangat, iya, sangat bapak-bapak yang rockstar. rockstar banget. Papa nggak pulang baby kan? boro-boro. Mau teh ketawa. Riring ketawa. Ketawa terus. Iya, mau apa ketawa. Jadi kita syuting horor nggak ada suasana horor sama sekali. Oh. Udah gitu ketemunya sama Bang Revaldo. Revaldo. Iya, Oke. yaitu dia adalah pamanku, Oh, jadi paman di situ. adiknya. Oke. Iya, harusnya adiknya Yusuf. Adiknya bapak kan. Mm. Oke. Apa yang terjadi Jadi gini, di salah satu desa ini, dalam sihir ini? ya itu dipimpin sama Yusuf. Oke. Sama orang tuanya mereka berdua nih. Oke. Nah, orang tuanya mereka berdua itu dulu sering menggunakan ritual-ritual. Oh, oke. Tapi ya budaya yang diwariskan gitulah Kak. Ah. Nah, setelah orang tuanya meninggal, Yusuf ini ingin membalikkan kondisi desa supaya tetap percaya Tuhan gitu. Oh, Tidak oke. menggunakan media-media yang aneh ini. Ah. Cuma ternyata setelah
berjalannya waktu, desa sudah tenang, sudah kembali mempercayai agama lagi gitu, dan mulai meninggalkan budaya-budaya lama. Si pamannya ini, si Asad ini nggak suka. Oh. Karena dia lebih Percaya sama yang budaya. ya. Menurut dia agama dan budaya itu bisa disatukan. Oke. Bisa dijalankan secara berbarengan. Padahal kan apa yang diajarkan di agama sudah pasti melarang apa yang dilakukan di kebudayaannya. Itu, oh itu konfliknya di situ. Konfliknya di situ, konflik abang ade ini. Dan yang kenapa ada judulnya Sihir Tanah Kubur. Kami itu punya nenek. Mamanya Yusuf sama Asyar punya nenek, dan nenekku ini baru meninggal. Pas mau dikuburin, nggak jadi dikubur di situ, Kak. Jadi ada makam, nggak jadi dikubur. Tapi mayatnya udah masuk mayatnya udah masuk. Cuma kan ada problem, dipindahin makamnya. Nah, katanya makam yang sudah ditempati oleh jasad dan si nenek ini nggak jadi, itu mempunyai energi yang sangat kuat gitu. Karena ada kalau kata Mas Zero Point ya, karena kita tercipta dari tanah gitu. Ketika menyatu, badan kita sudah menyatu lagi dengan tanah juga, itu membuat suatu energi negatif ke tanah itu, sehingga tanah itu biasanya digunakan untuk media sihir. Nah, ketika tanah itu tiba-tiba kosong, langsung dipakai buat si ilmu hitam ini. Gitu. Wajir, berarti ini genre full horror ya? Horror, slashernya ada. Slasher ada. Karena iya sih, ada di trailer juga sih. Ada, kita potong-potong sih ada. Kayak iya, Mas Jaro kan emang di beberapa film sebelumnya pun emang suka begitu dia. Iya, memang dia suka motong-motong, suka motong-motong. Psikopat sama orang itu. Motong-motong bukan motong ayam, bukan motong sayur. Motong tangan, motong tangan. Psikopat ya. Oh, gila. Tapi kamu akhirnya ikut dalam proyek ini gimana? Karena kan katanya kan kamu memang bukan tipe orang yang percaya ilmu hitam kan? Iya. Dan tidak takut sama hantu saat itu juga. Aku percaya adanya jin dan makhluk gaib, tapi nggak percaya dengan yang bentuknya kuntilanak, pocong, tuyul gitu enggak. Oke. Nah, akhirnya kamu setuju dengan proyek ini? Ambil proyek ini gimana? Apa yang membuat kamu tertarik untuk ngambil film ini? Satu, peran yang baru. Karena aku mau memerankan sebagai anak pesantren, dan beneran ya, maksudnya bukan pesantren kilat ya. Jadi secara pembawaanku juga harus berubah. Terus kita main di ranah Jawa lagi ya. Gitu. Aku harus belajar aksen lagi. Aku harus mempertebal. Jadi bener-bener Jawa banget tuh aksennya. Enggak Jawa banget. Ada aksen Jawa dikit ya. Aku harus mempertebal pengetahuanku soal agama lagi, karena di beberapa momen aku ada baca ayat. Masya Allah. Terus ada banyak penjelasan yang bisa dilogikakan pakai ayat gitu. Iya. Membantuku juga untuk belajar agama lagi sebenarnya sih. Oke. Iya, ini menjadi tantangan baru ya buat kamu memerankan ini. Yang dipakai pun bukan ayat-ayat bukan ayat-ayat 3 kul gitu yang kita biasa baca sehari-hari gitu. Ayatnya ribet-ribet. Dan sampai sekarang aku masih hafal semua apa yang masih dipakai. Tapi lama nggak belajar itu ayat-ayat gitu? Enggak. Karena sebenarnya ayat pendek kan cuma paling satu scene baca 2 ayat atau 1 ayat tapi panjang. Tapi kan gimana cara kita bacanya harus diperhatiin, panjang pendeknya, bener nggak hurufnya, banyak detail-detail gitu. Dan aku senang yang ribet. Emang anaknya nggak suka yang simpel ya? Iya, suka yang ribet karena ya. Karena jadi nggak upgrade, Kak, kalau misalkan. Benar. Kita di situ-situ aja. Iya, kalau zona nyaman di situ aja udah. Gak sabar berarti ngelihat Kisha baca-baca ayat dan kehororan sihir ilmu hitam. Ini kapan dong filmnya? Film ini akan tayang di tanggal 23 Juli 2026. 23 Juli 2026 langsung bisa tonton di bioskop. Tapi itu kan soal film. Tadi kita udah panjang ngomongin soal keaktoran kamu, dunia karir perfilman kamu dari kecil sampai sekarang. Kalau musik? Musik Asbun. Jangan baca di grup gue ini. Dia baca. Gimana? Ini kan connect ya, mohon maaf. Maaf. Ke handphone. Maaf itu kebaca tadi. Iya, nggak apa-apa. Soal musik, kamu selain kemarin film terakhir juga kamu ngeluarin lagu juga kan? Akan ada nggak ke depannya rencana kamu untuk melanjutkan lagi karir musik? Sebenarnya sampai sekarang sih, Kak, karir musikku itu ya sampingan aja sebenarnya. Sampingan aja. Tapi bukan yang dulu aku utama. fokus.
Jadi 2009 tuh awal ketika abis cerai pertama nyanyi dulu. Itu masih kecil kan? Masih kecil, keluar album. Oke. 2014 aku stop. Tapi dari 2010 pun sudah berjalan berbarengan sama syuting. Tapi kok lebih nyaman actingnya gitu. Apalagi dari dulu tuh udah ada gak? Udah ada perbandingan yang sangat nyata yang aku rasain. Maksudnya? Dengan ayahku. Kalau nyanyi. Oh, kamu merasa beda apa merasa sama maksudnya? Enggak, dibandingkan. Oh, paham. Iya, ngerti. Dulu gak kuat. Iya. Kecil gitu. Iyalah, iya benar. Mana kuat disikat rame orang iya. gitu. Apalagi kan niatku nggak ada sama sekali ikut-ikutan. Betul. Nah sekarang saya sudah tidak peduli kan, kita gas lagi gitu. Justru jadi ini nggak sih, maksudnya kayak ya orang jadi penasaran kayak gimana sih nih anaknya Pasha Ungu gitu kan kalau nyanyi. Ya, itu kan menyebalkan ya. Karena ada tato anak Pasha Ungunya itu saya jadi tidak bebas kan untuk mau nyanyi mau apa jadi kayak dibandingkan gitu ya. Tapi gini, kalau sekarang aku sudah merubah mindsetku. Kalau dibandingin sama Pasha Ungu, berarti gue juga ganteng. Anjir. Betul. Kita alihin ke NPD daripada kita marah-marah. Betul, daripada marah-marah kan, negatif vibes-nya. Ya mungkin karena aku pun juga akhirnya mau nggak mau tetap berusaha upgrade terus. Ya. Jadi ya semakin berkurang lah perbandingan ini. Okay. Kalaupun ada pasti aku bilang, ya kalau dibandingin sama bapak gue, ya iya bapak gue mah keren. Sama-sama keren. Kalau sama lu baru gue nggak mau dibandingin. Iya. Dan kalau dibandingin sama Pasha Ungu ya udahlah berarti ya bagus, yang dibandingin juga bagus gitu. Iya benar. Kalau sama lu baru. Oke. Jadi sekarang udah berdamai ya. Kalau dibanding-bandingkan sama orang lebih legowo sekarang. Lebih legowo aja. Gak apa-apa. Dan ya udah nganggur lah gitu. Kalau bilang. Tapi beberapa lagu yang aku dengar juga kamu yang nyanyi gitu, maksudnya lagu kamu agak ada kemiripan sih, sorry ya. Nah itu sebuah pujian atau enggak tuh? Pujian ya. Iya, tapi kemiripan ya, namanya anak gimana? Nah itu Kak, kalau mirip ya wajar mirip. Iya, namanya anak coy. Cuman nggak harus sama. Iya benar. Nggak harus bagus dia. Iya. Nggak harus bagus ayahku. Iya, tapi kamu juga bagus kok. Amin. Cuma maksudku yang dulu aku bingungkan tuh itu. Iya. Kenapa aku harus sama? Atau sebagus ayahku. Iya, kan aku ada aku, betul. Iya. Betul. Dan aku juga berjalan di dua dunia yang berbarengan gitu, gak cuma di musik. Iya. Makanya malu dibilang penyanyi, orang kagak ada karya itu aja. Apa malu dibilang penyanyi? Enggak lah gitu. Coba dong sekarang buktiin. Voice. Suara emas itu. Lagunya mau yang MM tadi apa yang? Apa ya? Jangan dong. Jangan dong. Sorry ya, itu nanti off cam aja kita lagu yang itu ya. Apa? Kita mau nyanyi lagu apa nih? Karena kita mau gue sentil loh. Kita mau ke segmen 2, Kisha. Yeah. Bentar kita mau nyampe nih di segmen 2, tapi sebelum kita sampai kita sing along dulu dong. Oke. Saya ganti lagunya biar dia tebak-tebakan. Oke. Yang gak sesuai briefing. Wah, anjir sih. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu. Demelo susah chord ya. Meski ku tunggu hingga ujung waktuku dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Tuh nggak hafal ya. Tuh Kan biar suara lu. Oh. Tuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Halo teman-teman, selamat datang di segmen 2. Kali ini dengan kesadaran penuh kita ngajak Kisha untuk main BL. Gak usah tengil mukanya. Tengil banget gue ngeliat mukanya. Jadi disclaimer, Kisha, gue gak jago. Gak boleh gitu dong, masa disclaimer dari awal. Ini banget, jadi ekspektasi lo gak ini. Enggak, dari awal juga sih gak berekspektasi apa-apa kok. Tenang aja, gak berekspektasi apa-apa. Gak usah takut dikaget itu enggak. Iya enggak ya, oke. Jadi kita fun-fun aja, ya kan? Ini mainnya gak ada pressure kan? Gak ada. Fun-fun aja ya, bener ya? Gak ada.
Ini harga diri aja. Anjing. Takut banget. Ya udah, kita ambil main sambil ngobrol ya. Kita lanjut lagi karena segmen 2 kali ini tuh kita spesial nih main biliar nih. Ini first time nggak ada biliar? Guest yang biliar ini first time. Nah, kalau ini kalah berarti nextnya harus ini berat ngundang. Itu break dulu nggak? Lu aja tuh break. Demi Allah, gue tuh belum bisa nge-break. Oh iya dah, oke. Ya, lu aja ya. Oke. Masa yang punya acara nggak mau main? Emang ada peraturan gitu? Kan nggak ada. Oh, gaya dia pakai satu tangan. Oke, boleh. Ini gue nggak usah ngapa-ngapain ya, gue diem aja. Mas, kalau boleh tahu tangan yang kiri kenapa nggak dipakai, Mas? Apa? Ini terlalu jago kalau pakai 2 tangan. Demi Allah, gue nyender sini aja deh kalau gitu. Aduh, kurang dikit bosku. Enak banget tuh Mas, ini udah 6 tuh, 3 orang nonton 6 gue tuh. Tapi gue 5 kan? Ini mah, atau bebas lu gak apa-apa deh, gak usah berebutan deh. Gue malu banget demi Allah, kayak gak masuk deh. Tenggil banget ya. Coba, demi Allah, gue malu banget lagi. Coba lihat tangannya gimana, coba tangannya coba. Lu boleh ngedosan aja gak? Not bad lah itu. Enggak jelek. Serius. Gue takut banget. Yang penting kena aja ya. Iya. Anjay. Tapi nggak masuk. Aduh, susah lagi bolanya kemana? Ini kalau gue ngajak lu ngobrol masih bisa nggak? Apa Masih bisa dong. Masih harus konsentrasi? Enggak, lawannya nggak perlu konsentrasi nih mah, aman. Nah kita bikin dia pusing dulu guys, bentar ya. Oke. Ini kan susah ya? Iya. Makanya dibilang biar susah dulu. Ya ini pola pasti gimana dong? Enggak, belajar yuk Kak. Nih, aturin Kak. Gimana caranya biar kayak twing gitu? Kalau pola posisi bola kayak gini, kalau Biar kalah. dicongkel. Enggak dong. Kalau congkel fall, nggak boleh. Harus ada stick sendiri. Jump stick. Oke. Kita main pantul aja Kak. Jadi lihat dari tengah dulu. Ini kan ada garis tengah nih. Oke. Antara bola putih sama bola objek kan. Oke. Nah, bikin segitiga. Cari segitiga gimana tuh tengahnya tuh supaya dia bisa mantul dari sini ke sana. Oh. Cari segitiganya, ini kan tengah-tengah nih. Enggak kan gue mantul ke situ. Iya. And then ke sini kan? Iya. Nah, kenapa ini buat apa? Ini buat garis lurusnya. Karena jadi gue harus ke sini nih. Iya, imajinernya kita bikin segitiga gitu. Segitiga gitu pantulannya. Coba ulang lagi. Nggak mau. Tadi nanya kenapa segitiga. Di sini kan? Iya, cari di mana? Di sini ya? Iya. Anjing, lupa gue. Belum apa-apa udah swearing. Lu juga kalah. Kalau kena gue pulang nih. Enggak ya? Ayo dikit lagi. Oh, tapi ngerti kan? Ngerti. Iya kan? Oh, Gitu. itu kenapa moto gue salah? Berarti salah titiknya? Kurang kanan dikit. Oh. Gitu. Dapat lagi ilmu kan? Jadi ntar kalau ada segmen lagi udah nggak ini banget Kak. Iya. Ini enak nih mejanya. Mejanya apa? Licin. Faktor apa aja yang bikin mempermudah main? Main terus. Enggak, maksud gue kayak faktor entah sticknya, atau mejanya, atau bolanya. Kalau lebih jago enggak Kak? Kalau lebih nyaman ya? Nah ini bukan meja nyamanku nih. Meja nyamanku itu merek lain. Kenyamanan dari mana ya tingginya? Dari segi bannya beda, ininya. pantulannya beda. Oh, paham. Jenis bola juga beda. Banyak ini harusnya, jenisnya. ini kayaknya kalau nggak aramid, ini kayak aramid ya. Nah punya aku tuh yang nyaman Dyna. Oke. Nggak apa-apa. Ilmu baru. Ini bola susah ini. Susah masuk. Kagak susah lah. Nah, terus dong. Nah, Ini nggak habis. Coba ya. Saya pulang, bener nih. coba ya. Ini apa ini nggak habis? Ini apa godek nih? Masa godek tuh depan Lu lubang? gak usah ngomong kayak gitu bisa gak? Belajar cari tahu titiknya Kak. Gimana? Nah. Coba. Titiknya gimana? Ini kan kita cari dulu garis lurus masuk ke lubang. Paham. Ini kan berarti. Yes, itu. Terus? Geser. Oh, jadi gua aimingnya ke sini, ke kanannya dia. Buat ngitung titik itu dari bola dikasih satu ruas inilah. Nah, segini berarti di sini. Gue di sini. Di sini. Kalau dilihat itu biasanya bola objeknya di mata kita itu kepotong setengah sama bola putih. Potong setengah kanan apa kiri? Ya tergantung, karena bola yang di kanan berarti kepotong setengah ke kanan. Berarti di kiri cuma ada setengah.
Yang kiri ada setengah, oke. Nah, coba cari, lihat dulu, turun dulu. Pokoknya selama si bola putihnya udah motong bola objeknya setengah, udah pasti masuk. Setengah ya? Nah, maaf, ini tangannya nggak gini. Nah, Tapi kayak Tinggal- nggak kokoh gitu loh. nggak apa-apa, emang nggak bisa kan wajar. Pelan aja, nggak usah coba belajar, nggak usah kenceng-kenceng, yang penting masuk dulu. Ya, dikit lagi. Aduh, salah. Fall please, fall. Biasanya gue jago kan? Aduh, ini kena nggak? Oh ini mantul nih ya. Berarti kesini, enggak? Oh, nggak kena. Yuk, masukkan nih. Ini cuma satu bola nih kak, bener. Kalau nggak masuk saya kecewa pokoknya. Udah ngajakin BL sampai nggak masuk kecewa ya pokoknya. Aduh. Pakai itu Gue dong. pakai ini ya? Pakai rusa. Yoi. Oke, sorry ya. Iya nggak apa-apa. Bisa nih. Bismillah ya Allah. Ini harus masuk kak, bener. Cuma kesempatan satu-satunya nih buat dapat poin. Abis ini saya nggak bercanda lagi mainnya. Tak dulu diam. Diam. Gue takut banget. Wah, aja susah lagi. Gak nempel lagi dia. Susah coy. Mati awak. Kayak kalau on cam itu jadi tingkat skillnya jadi berkurang sedikit deh. Sabarnya susah nih. Ya, it's okay. Take your time, take your time. Gila banget. Kan susah. Nah, Apalagi gue. masuk dong sini. Coba ya. Ini ke situ. Situ. Oh nggak ke situ? Hah? Nggak ke situ? Oh mau sini? Bebas, lebih susah ini. Oh gitu ya? Gue suka nih tengil nih. Enggak. Aduh tipis kak, dikit lagi. Masih susah juga bolanya, buset deh. La ilaha illallah. Susah ya, round satunya lama juga ya? Lama ya. Masih susah juga kak. Gimana nih kak? It's okay. Yang kita for fun aja. Apa? For fun aja kan? Iya, for fun aja. Dari awal gue udah di disclaimer, gak enak main bener juga. Dari awal udah gitu. Menurut lo gue kesini apa kesini? Kesini dong, lebih gampang. Ini kalau hoki bisa masuk ke sana tuh ke bawah. Enggak dong. Masih susah juga bolanya. Enggak, definisi susah tuh apa? Angle-nya miring banget. Angle-nya miring banget. Ini mau kiri mau kanan? Oh ini milih nih. Iya. Kesini nggak bisa? Setelah Mas, saya bukan atlet nasional, mohon maaf. Ya ke situ dong. Ke sana deh. Kiri. Ya, sana. Coba. Kayak cahaya bagus ke sana gitu. Coba ya. Boleh lah. Boleh lah. 1-0 pertama untuk Kisha Alvaro. 1-0. Coba ya, round 2 ya. Oke, round 2. Gue jadi termotivasi nih. Bener ya? Saya juga belum serius tadi. Ibu bertomatis sih gue bisa serius bu. Enggak? Cara ngebrek tuh gimana sih? Sama aja tangannya, cuman Tapi lebih biasa. kenceng ya? Iya, lebih kenceng. Terus arahnya kemana? Gak usah jauh-jauh kak. Kalau masih belum lancar bridge-nya, di sini aja. Jadi tangannya gini, ini stick taruh sini. Nah, stick dihimpit sama jari telunjuk sama jari tengah. Nah, ini tuh buat ngurusin doang sebenarnya. Oh, paham. Ini rapat ya, nggak boleh ngambang gitu. Tidurin. Nah, sticknya taruh tengah. Oke, coba ya. Tangannya dulu. Nah, ini nggak boleh ngambang, harus. Nah, ini di bawahnya. Iya, bawa. Nah, ini turun. Nah, nggak. Dari ngebrek ini, lo bisa nentuin mau masukin bola mana gitu nggak? Kayak tadi yang awal kan, aku bola Oh satu iya, masuk langsung sini, masuk ya? 2 sini. Oh, itu dihitung ya? Dihitung. Oh, gue kira kayak beruntung aja gitu. Oh enggak. Not bad lah. Tapi fall. Ini nyusahin. Lawan tersusah lo siapa? Ada namanya Bang Braja, dia pelatnas. Pelatih apa? Pelatih nasional. Oh, Orang Serang. Jago banget, gila itu. lu kalah lawan dia apa menang? Mati. Oh, mati. Enggak, itu mah enggak ngelawan sama sekali. Kena lagi. Dem. Ibu bilang, ibu termotivasi juga bisa serius dong ibu. Masa termotivasi si ibu ini doang sih? Bisa diem nggak?
TikTok. TikTok naik Rinjani. Mau TikTok mana nih? Wih. Sayang sekali kurang hoki, Bung. Sayang sekali. Itu gue kasih aja, itu gue kasih lu. Itu gue kasih lu. Coba ulang. Coba ulang, nyampe gak ke situ? Kok bagus banget detailnya ya lo? Berarti butuh berapa tahun lu sampai latihan sampai dikatakan bisa gitu maksudnya? Baru 3 tahun ini. 3 tahun ini? Iya. Anjay. Cuman Sesering susah. apa Kisha main biliar biasanya? Kalau nganggur gak? Pokoknya kalau ada nganggur main pasti. Mau itu pagi, siang, sore, malam. Cuma biasanya malam. Karena lawannya banyaknya malam. Oh maksudnya sehari tuh bisa berkali-kali? Oh enggak dong. Oh maksudnya maksudnya dalam seminggu gitu bisa berapa kali? Seminggu. Bisa 5 hari. Oh, ya tergantung waktunya ya. Iya. Ngobrol-ngobrol habis saya mulai. Belum. Ini masih susah ini. Bukan. Aku tuh kalau diomongin gak enak. Maksudnya gimana? Kalau diomongin jago tuh enak, makanya mending gak masuk aja deh. Banyak gaya ya? Banyak gaya banget Ya kan? iya dong, 1-0. Lawan kita milenial ya guys ya. Anjay. Kenapa ya? Kenapa tuh kayak padahal tuh bisa gitu padahal. Nyusahin orang ini tuh lihat kehalang. Padahal tuh bisa gitu loh, tapi kayak kok nggak masuk gitu kan. Apanya? Tadi DT gue. Aduh, dikit lagi. Ah, tuh gampang tuh. Depan lobang masa nggak masuk? Tapi sebenarnya kalau main bola 9 ini nggak ngaruh kan kita masukin berapa. Yang penting yang terakhirnya gitu kan. Enggak dong. Harus berurutan. Enggak, maksud gue yang menang, yang dapat poin yang masukin bola 9. Iya. Iya kan? Anjay, sadis banget. Ah, ini TikTok nih Kak. Wih, hampir loh jujur. Itu saya nggak bisa segitu. Nggak, karena bagus. Karena nggak jauh dari lubang, seenggaknya. Berarti yang selebriti bila tuh lu nggak pernah ikut ya? Nggak pernah. Tapi ada foto lu di posternya. Iya, itu Kak makanya. Makanya orang-orang pada ngira waktu itu saya kalah. Oh, padahal nggak ikut. Padahal nggak ikut. Apa yang membuat seorang Kisha Alvaro ini suka banget main biliar? Karena kayak hidup biliar tuh. Gimana tuh kalau boleh tahu? Ini kita harus memilih pilihan kita mau kemana, Oke. cara menuju ke tujuan kita apa, Diperhitungkan. pengulangan supaya bisa karena terbiasa. Ada lah dikit-dikit filosofinya biliar ini lumayan lah. Ya, kayak hidup ya. Membantu hidup dikit. Cuman ini susah nih. Bukan? Lu gaya doang kan ngomong susah tuh. Kayak lu Bener tahu. susah. Cobain lu tahu Kak. itu bakal Cobain masuk dulu. gitu kan. Cobain dulu susah itu. Ini juga susah. Karena secara posisi bola putihnya dekat sama ban. Jadi tanganku nggak punya banyak space. Udah oke. gitu kemiringan dia nggak terlalu besar derajatnya. Lebih ribet di posisi bola kayak gini. Aduh, gampang lagi nih. Susah ini. Di sini sih. Coba ya. Kita hitung dulu. Oke, coba ya. Bismillah ini masuk apa kagak nggak tahu nih. Aduh jauh banget cuy. Apakah ini? Apakah ini? Apakah Apakah ini? ini Kekalahan kedua. menjadi Kekalahan kedua. Bahasa kita anak biliar tuh ayam. apa itu? Ayam. Kayak kakak ini. Nggak bisa gitu. Iya nggak bisa. Tapi ini nggak bisa kan? Damn. Ini nggak bisa karena nggak main. Kalau ayam tuh yang dia main mulu tapi nggak jago-jago. Jadi orang tuh kalau banyak latihan juga belum tentu Belum jago. tentu jago. Nah biasanya kita panggil ayam, pok, ayam, pok, gitu. Ada namanya penyakit kuning. Bisa udah dulu nggak? Bisa udah dulu nggak? Kalau masuk saya kayang. Nah, kan lumayan tuh buat klip TikTok lumayan tuh. Buat klip tuh. Bisa kayang. Iya. Tapi kalau masuk, wah kalau masuk lucu banget gue nggak mau. Itu nggak masuk. Anjir. Satu ini tuh berapa ronde sih? Bebas kita aja ya? Bebas bisa dari 5, cari 7, 20, 100 ada. Aku pernah terpanjangku jadi 80 sehari. Anjir. Tapi kan kalau main sama yang bisa juga cepat kan? Ya. Kita segini tuh gak nyampe 2 menit, 3 menit udah habis. Kalau karena lu main sama gue jadi lama ya. Enggak. Pok. Pok. Jadi salah gue. Oh. Nah ini Coba yang ini dibilang ya. kemiringan tipis nih gini. Susah. Oke. Wah!
lagi. Satu lebih ke hijau. Salah lagi. Aduh. Oke. Harusnya hidup kita tenang di sini ya. Oke. Masuk tadi dia. Aduh jauh banget. Salah aing. Tengah nggak masuk, berarti harus ke sono dong. Ah susah. Ini susah nggak sih? Aduh, nyetelnya benar tuh. Bola ke situ. Cuma susah. Nah ini gampang nih kak. Gua ke situ kan. Yoi. Kan kayak hidup, kita tahu aja tujuan hidupnya. Belum tentu nyampe kan? Iya, tergantung rezeki yang di atas. Yang penting gak berhenti mencoba kan. Betul. Tapi kalau nyoba gagal mulu juga percuma. Gua ada penyesalannya, ada banget lagi nih. Ngajak dia. Hampir loh. Hampir, gak jauh-jauh banget tadi. Mau udah. Udah. Oke. Sayang. Woi. Gak bisa dibawa. Ah, salah aku. Tapi lu gak pernah kepikiran menjadikan ini, tapi lu emang bukan main dari kecil ya? Enggak, baru 3 tahun. Baru 3 tahun ini ya? Nah maksudnya gak kepikiran ikutan turnamen-turnamen yang serius gitu loh maksudnya? Oh, turnamen? Gak ada jantungnya kak, turnamen kak. Maksudnya? Ya, masuk lagi. Maaf kak. Nah, cari lagi nih di sini nih mukulnya. Cari segitiga lagi. Beneran gak nih? Nanti gue jadi fall. Agak. Enggak, tadi aja full yang aku ambil. Sini ya kayaknya. Kejauhan dong, kejauhan. Sini ya? Nah, iya. Betul. Oh, karena garisnya di sini. Garisnya. Masalahnya mukulnya ke area yang tadi nggak? Bener kan tadi ke situ? Coba ukur dulu. Dah lu diem situ dulu. Iya nih di sini. Nah, ya kan? Ya nggak? Jadi biar at least tuh gue setelah syuting ini, gue agak lebih jago dikit Itu gitu maksudku. loh. Jadi bisa ngebantai bintang tamu Iya, lain nanti. benar. Sama private, Ya. bisa private coaching. Ayo guys, ini habis aja bolanya ya. Kita bercanda mulu ah. Malu Tahu, ntar diliatin lawan-lawan saya. Malu kok nggak habis-habis kita bolanya. Ayo nggak habis kak. Ih, ayo dong. Aduh nggak dapet lagi. Oh kalau lu masukin 9 langsung menang ya? Iya, nggak dapet. Oh gitu. Gue bingung deh tangannya kalau kayak gini tuh kayak. Tetap tetap harus gitu kak. Nah, nggak boleh si telunjuk nggak boleh di atas ininya. Soalnya nanti goyang. Oke. Masuk situ. Enggak sih, miring bro. Ih, Harusnya gue tadi agak kenceng ya. Ya tapi lo dia menang nih, Cing. nggak masuk. Ya masuk 6 ya. Oke. Nggak masuk juga. Oh, tapi gue nggak boleh langsung ke 9 ya? Nggak boleh dong. Jadi kayak 6 dulu. kecuali dia nyenggol gitu kan? Kok bisa nggak masuk ya? Emang Nggak ini apa-apa. mungkin mungkin ini belum. jawaban Ini mungkin- surat dari Tuhan mungkin ini biar. Ini belum rezeki kamu mungkin ya. Iya. Dan bukan rezeki gue juga. Ada ketemu lawan pesimis gini. Lawannya nggak ada semangat menangnya. Lawannya lu soalnya. Kalau lawan orang lain mungkin Dia tadi juga. sih bercanda loh bu. Oke, good. Oke. Nah ini kan berarti harus memperhitungkan kan? Ini mah gampang sebenarnya. Tinggal gitu-gitu doang kalau kata kita mah. Cuman ini belum tentu masuk kak. Mas, Kan belum tentu. ini gue taruh aja deh kayaknya. Kesini nih. Oh gitu. Gue taruh aja. Jam berapa sih om sekarang? Banyak gaya. Jam berapa? Oh, jam 5. Udah tepuk tangan teman-teman buat Kisha Alvaro. Berarti ini Situ doang? Mungkin gue latihan dulu ya. Oke. Habis itu gue ngundang lo lagi gimana? Boleh, Ya, saya jadi tunggu. biar nggak kelihatan. Cuma biasanya yang kalah nggak mau ngundang saya lagi. Gue yakin gue pasti bisa. Oke, saya Bisa tunggu. jago nanti suatu hari nanti. Bisa jago. Saya tungguin 2 tahun lah. 2 tahun. oke lah. Sama gila. 2 tahun oke lah. Tapi tadi boleh ya? Coba lu nilai skill gue tadi. Bukan skill, kemampuan. Buat pemula kan Buat pemula iya bener. ada bakat sebenarnya. Ada bakat. Karena tadi di beberapa bola susah nggak jauh sama lobang. Oh, tapi miss hitungannya aja. Karena belum ngerti. Setahun lah udah bisa ngelawan saya. Kenapa setahun? Lama banget setahun.
cobain aja, cobain dulu cobain latihan ya. seminggu. Oke. Seminggu tuh nggak ada artinya kak. Oh gitu. Harusnya emang setahun ya minimal. Enggak, ada juga yang 6 bulan, berapa bulan udah jago ada. Tapi kalau mau matangnya, biar lebih pasti setahun lebih. Oke, gue latihan habis ini biar bisa menang lawan Kisha next ya. Thank you ya, Kisha ya. Sama-sama. Sudah jalan-jalan tadi sama Jakarta Journey, kita udah ngobrol-ngobrol. Iya, saya minta maaf ya. Kenapa? Gak enak menang 3-0 ini. Nggak, agak nyebelin nih anaknya. Udah jalan-jalan tadi, kita nyanyi-nyanyi juga di mobil tadi, Betul, ya walaupun kan? ukulelenya belum di stem ya. Betul, tapi tetap masuk kok notnya. nggak Aman, apa-apa, aman, masih masih aman. masih aman. Thank you, sukses filmnya. Makasih, Kak. Teman-teman juga Makasih jangan banyak. lupa tanggal berapa tadi 27 23 Juli. 23 Juli 2026 kita lihat Gema Di Sir Tanah di Kubur. Tanah Kubur. Thank you teman-teman sudah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.